Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Haleluya. Kami bersyukur roh-Mu tercurah bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang manis bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Kau mengirimkan penolong bagi setiap kami, Tuhan. Biar setiap kami menyembah Engkau di tempat ini, Allah yang besar.
Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan iman kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Mari dengan iman percaya katakan saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari dengan iman percaya sama-sama katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Oh, dengan kuasa kami buka hati kami ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Tidak ada satupun yang terlewati di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari sama-sama bersepakat angkat suaramu sembah Tuhan. Sembah Raja Tuhan. Kurada maya syakara.
kuasa Allah Maha. Come on, declare dengan iman, katakan jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami terima kuasa yang dari Engkau Tuhan. Kami terima pengurapan yang dari Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tiada bayan, tiada kurang ada bayan siapa di setiap penyembahan kami Tuhan, di setiap ucapan syukur kami Tuhan. Dia kabaya siata kana na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurang kabaya siata kabaya na 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 na. setiap kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Bapa. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara percaya Roh Kudus tercurah, amin? Kalau engkau percaya sama-sama tepuk tangan mohon. Hey, 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 hey. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Hey, come on. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Sekali lagi, come on. Come on, say. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Siap nari semua. 1, 2, 3. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, bukan menari, bukan menari seperti tepuk tangan kemon. Sama-sama one. Say. Roh Allah come on. Di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Yeah, Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Siap nari semua. 1, 2, 3. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi sama-sama katakan semua. Ku kan menari, ku kan menari. Hey. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama kita katakan semua. Parara, paparara, parara, 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 paparara, Saya percaya bisa nari bagi 2 orang ini. 1, 2, 3. Ku kan menari. Katakan. Ku kan menari. Amin. Ku kan Saya percaya bisa kasih gerakan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sama-sama. 1, 2, 3. Ku kan menari. Hey. Amin. Ku kan Yuk sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
sukacita, damai sejahtera Tuhan curahkan di tempat ini. Oleh karena kuasa Roh Kudus ada atas setiap kami ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita pada saat ini. Kami rindu Tuhan pada era Pentakosta ketiga ini. Kuasa dan lawatan Roh Kudus melawat negeri kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia boleh sujud dan menyembah Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biar pada hari-hari ini akan banyak mulut mengaku dan hati percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup dan menyelamatkan. Kami berdoa, great revival terjadi atas bangsa kami yang membawa transformasi, membawa pemulihan atas Indonesia. Kami berdoa atas pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Urapan-Mu turun memberikan hikmat atas Presiden dan Wakil Presiden, atas Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, juga atas kabinet dan setiap lembaga pemerintahan yang ada, bahkan turun pada setiap kepala-kepala daerah. Tuhan Kau memerintah atas setiap mereka, memberikan mereka hati untuk melayani setiap warga negara yang ada. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia rukun, Indonesia dipenuhi dengan ketentraman dan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Kau sudah memilih hamba-Mu untuk membawa api Pentakosta ketiga ini. Boleh terus Tuhan kuatkan, teguhkan langkahnya untuk melayani Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kau memberkati Pak Niko dan juga keluarga besarnya, semua dalam kelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan, diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami tahu hatinya atas setiap kami, membawa setiap jemaat CK7 menjadi jemaat yang berkenan, jemaat yang serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati Dr. Yanto ya Tuhan, berkati keluarga besarnya, dan dalam setiap pelayanannya boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, hai generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada atas setiap keluarga daripada umat-Mu saat ini, atas setiap anak-anak muda yang ada atas bangsa ini, kami berdoa bangkit anak-anak muda yang takut akan Tuhan, bangkit anak-anak muda yang boleh hidupnya memuliakan nama Tuhan. Dia setiap keberadaan mereka, baik di keluarga, di sekolah, kampus, tempat usaha, pekerjaan mereka, bahkan Tuhan pakai anak-anak muda saat ini untuk masuk ke dalam pemerintahan yang ada, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, dan hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan Yesus. Jamahlah setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah online pada saat ini. Hamba berdoa buat setiap kami dimanapun, di pulau manapun, di kota manapun,
dan semua jemaat tentunya yang ada di CK7 dimanapun berada. Tuhan memberkati. Tuhan sendiri yang akan menyiapkan hati kami untuk kami punya hati yang terbuka buat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sebab kalau Tuhan tidak mengurapi, hamba tidak mampu apa-apa. Hamba berdoa firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dilepaskan di servis pada saat hari ini. Tuhan menjamah yang sakit, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menguatkan kami. Terima kasih, tapi lebih penting dari atas semuanya itu, biar kami mengenal karakter dan jalan-jalan Tuhan. Dan kami hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang percaya katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang Tuhan Yesus sayangi, saudara-saudari semua dimanapun berada, terutama jemaat yang ada di GBI CK7 dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada. Sebuah anugerah untuk saya bersama dengan saudara di ibadah online service pada hari ini. Saya yakin semua kita pasti selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah, tanpa menggurui, tanpa sok tahu, tanpa saya rasa saya paling pinter, paling benar, enggak. Ya, ini anugerah saja saya dipercaya oleh gembala, oleh jemaat yang ada di tempat ini untuk melayani saudara ya sebagai pelayan Tuhan tentunya. Nah, izinkan saya sharing hari ini tentang satu prinsip namanya boldness spirit atau roh keberanian. Pak, ngapain sih kok sharing hal begini? Oh, penting banget ya. Saya kalau bilang keberanian di sini bukan ngaco, bukan ngawur, tapi ini keberanian yang memang ada di dalam kita. Nah, ini yang disebut dengan keberanian inside out, ya, dari dalam keluar. Karena kita menghadapi situasi di luar yang tidak mudah ke depan ini. Kalau orang tanya keadaan ke depan, ya jelaslah. Dunia makin jahat, dunia makin kacau, jelas. Degradasi moral makin parah. Orang sekarang coba hanya berpikir pendek, ya. Orang hanya berpikir pokoknya apa yang menguntungkan saya. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu semua ya. Nah, saya belajar dari satu orang ya. Kadang-kala dalam hidup saya nggak tahu Bapak Ibu alami atau tidak ya. Semuanya baik-baik, semuanya oke. Promosi turun, fasilitas bertambah, ya bisnis mungkin sukses, naik pelan-pelan ya. Tapi tiba-tiba boom gitu ya. Ada sebuah ledakan yang tak terduga dalam kehidupan kita. Di mana ya semua fasilitas dipreteli, kemudian apalagi kita mengalami distorsi, kita kemudian mengalami penurunan, kita tiba-tiba bankrupt, kita tiba-tiba takut, kita tiba-tiba nggak jelas ya. Nah, peristiwa yang sama dialami oleh orang yang diurapi Tuhan loh, namanya King David, Raja Daud. Kita tahu di kitab 1 Samuel pasal 16, Daud dipilih menggantikan Saul karena Saul kemudian memberontak di hadapan Tuhan. Diurapi, setelah itu ya luar biasa dengan tuntunan hal yang adikodrati, ya tuntunan yang aneh itu di luar nalar manusia. Bayangkan, Tuhan itu tuntun Daud untuk mengambil batu, ada beberapa batu di sungai kering, dia ambil batu saja. Ya lewat batu ini yang Tuhan pakai, bayangkan namanya jadi terkenal. Sebab dia hajar, dia bunuh, dia hancurkan, yaitu senjata rahasianya sebuah negara hebat waktu itu namanya Filistin. Ini kan pertempuran yang aneh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di kitab 1 Samuel ya pasal yang ke-17 dan seterusnya, Bapak Ibu akan melihat ini pertempuran adalah begini, bayangkan. Jadi satu negara, ya ini Israel dan Filistin berhadapan-hadapan. Tapi siapa yang menang dalam wakil pertempuran itu, negara yang dikalahkan akan jadi budak dari negara yang menang. Jadi nasibnya Israel itu ada di tangan seorang gembala ya yang nggak pernah alami pendidikan militer secara formal. Kan Daud lain dengan kakaknya Eliab, Syama, Abinadab, itu orang-orang yang memang terutama Eliab itu kan dia adalah soldier ya, dia seorang tentara. Dia seorang memang dididik untuk jadi tentara dan dia ada di ketentaraannya pemerintahnya Saul ya waktu itu ya. Tapi Daud kan enggak, Daud mengembalakan domba di kehidupan sehari-hari. Tapi nasib satu bangsa dipercayakan orang ini. Singkat cerita itu pertempuran luar biasa. Secara adikodrati, bayangkan ini sekarang secara enggak masuk akal, secara sudah enggak bisa dinalar manusia ya. Dengan satu umban
bang, dia lempar batu, nancap ke dahi, rebah Goliat, das, dia potong kepalanya dan selesai. Israel menang, Filistin takluk. Sejak itu naik posisi. Jadi panglima membawa sekian ratus pasukan, naik lagi, dapat fasilitas. Raja kasih anaknya namanya Milka, punya kedudukan, punya apa tuh namanya, punya posisi yang bagus banget. Tiba-tiba gara-gara para wanita nyanyi, ya coba bayangkan. Makanya ibu-ibu kalau nyanyi memang perlu dipikir. Maksudnya kadang nyanyi kita kalau nggak betul-betul berpikir dampaknya, ya nyanyi saja. Nyanyinya kan ibu-ibu ini, para wanita nyanyi begini. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul cemburu, envy, bayangkan. Ya memang punya pemimpin yang gampang cemburuan itu nggak enak banget. Ini nggak hanya cemburu, udah cemburunya kuadrat, namanya cembokul. Cembokul itu udah cemburu kuadrat itu Bapak Ibu, cembokul, bayangkan ya. Itu tinggal udah dia pengennya bunuh Daud, cemburu ya. Sebab orang cemburu karena takut posisinya hilang kan. Padahal orang lupa posisi kan datang dari Tuhan. Ngapain kita takuti? Saya enggak pernah takut tuh posisi saya hilang. Oh, semua kepercayaan Tuhan kok Bapak Ibu ya. Nah apa yang terjadi sejak itu? Dari pahlawan yang betul-betul hebat, fasilitasnya hebat. Bayangkan dia jadi pelarian. Ya dia jadi buronan. Dipreteli fasilitas, orang-orang jauh dari dia. Gak lagi punya akses di kerajaan. Karena yang gak enak banget dia lari. Tapi begini Bapak Ibu. Daud itu kemudian dia setuju dengan dustanya setan, yaitu ketakutan. Nah, saya akan membaca Bapak Ibu ya. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 21. Kita baca mulai ayat yang ke-10 sampai ya mungkin ayat 15 ya, 5 ayat saya akan bacakan. Mungkin nanti di screen Bapak Ibu lihat ada tayangan ayat. Atau Bapak Ibu coba lihat juga di Alkitab kita ya. Kita akan baca pelan-pelan, yuk kita berselancar bersama-sama ya, kita belajar bersama. Ya saya katakan berselancar karena memang proses kan, ikut Tuhan itu harus mahir menghadapi semua gelombang kehidupan. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Aneh ya, anehnya apa Pak Rubin? Gat itu adalah tempat Goliat ada. Bayangkan orang yang mengalahkan Goliat, kemudian dia lari ke tempatnya musuh, menyesuaikan hidup dengan cara hidup musuh, bahkan dapat makan di tempatnya musuh. Itu dia mengalami sebuah penurunan. Ya, betul-betul begini, dipreteli habis. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Ya, bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Bayangkan, nyanyian yang sama pertama kali dengar bikin dia senang, tapi waktu orang kemudian ngomongin tentang nyanyian ini, dia jadi takut. Sebab itu, coba perhatikan Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab tadi itu, ya, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bayangkan, itu bahasa Jermannya ngiler itu Bapak Ibu. Ngiler, netes. Coba bayangkan, dari pahlawan hebat yang sangat berwibawa, tiba-tiba jadi orang seperti ini. Ya, memang Alkitab itu luar biasa, menulis apa adanya. Makanya nanti saya akan beritahu buat Bapak Ibu semua. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kemudian dia berkata, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Amin buat firman Tuhan. Nah, saya tadi sudah katakan Bapak Ibu ya, bahwa ketakutan itu mendistorsi. Ketakutan itu selalu mempreteli semua kekuatan kita. Jelas ya. Karena ketakutan itu berarti itu tuh kita punya kesepakatan dengan kerajaan gelap. Sementara iman itu kita sepakat dengan kerajaan Allah. Ya, saya akan katakan ketakutan itu mata uangnya setan. Sementara iman itu adalah mata uangnya kerajaan Allah.
Ya, pilihan ada di tangan kita sebetulnya ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti misalnya baca Mazmur 142, itu Mazmur waktu Daud ada di gua yang gelap. Ya, itu teriakan dalam gua ya. Tuhan perhatikan teriakku minta tolong. Mazmur 142 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa baca di sana ya. Jadi dia terbekap, dia terpenjara di gua yang sempit. Makanya dia tidak bisa, Bapak Ibu kalau ada di ruangan yang sempit ya. Kayak saya sekarang ini kan ada di satu ruangan yang terbatas pandangan saya. Ya, waktu saya lagi typing ini ya, pandangan saya terbatas karena memang ada di sebuah studio yang memang CK7 miliki. Ya, terbatas pandangan saya. Ya, ketika kemudian lampu kemudian mati semua ya saya nggak bisa kemana-mana. Saya mungkin bisa nabrak nggak tahu pintu keluar kemana. Karena memang itu gua itu membekap kita. Saya nggak tahu ada yang sekarang lagi di gua keputusasaan, gua kehilangan pengharapan, gua depresi dalam kehidupan. Ya kita tahu ya angka orang depresi makin banyak sekarang ini, orang-orang stres makin luar biasa. Nah Daud alami yang ini, yang apa namanya, yang sedang saya sampaikan ini buat Bapak Ibu semua ya. Nah tapi kemudian saya suka sekali ada beberapa prinsip ya saya bagikan ini kalau Bapak Ibu sekarang lagi dalam kondisi gelap, strategi gelap, pandangan gelap, ya kehidupan begitu gelap, ya semua bisnis kelihatannya gelap, prediksi ke depan juga nggak tahu bagaimana, ya dunia makin ya nggak jelas, ya bahkan saya dengar bahkan kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sudah punya planning yang aneh, ya saya tidak bisa sebutkan secara detail, tapi tujuannya memang yaitu, saya dengar ini berharap bukan hoax ya, bukan sebuah berita yang gak jelas. Tapi kita ada di masa-masa yang tidak mudah. Ya, tapi coba, nah ini dia, dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya akan lemparkan bagaimana ya mengubah semua ketakutan, kepesimisan, ketakutan kita itu menjadi kekuatan yang memang mampu untuk kita menghadapi semua situasi. Ya, nah kita kembali ke prinsip firman Tuhan. Ini Mazmur Daud. Ada di Mazmur pasal 34. Coba kita lihat ayat yang kedua mulai. Sampai mungkin ayat yang ke-5 saja ya. Let's see Mazmur pasal 34. Kalau Bapak Ibu lihat ini konteksnya adalah ketika dia itu pura-pura gila di depan Abimelek. Kalau tadi kan di depan Akis. Tapi prinsipnya sama. Dia pura-pura gila juga. Dia pura-pura nggak waras juga. Prinsipnya sehingga ia diusir pergi. Kasihan ya, jadi kayak disepelekan begitu. Kayak di-ignore begitu, diremehkan ya. Nggak penting begitu dia itu ya. Nah ayat yang kedua dikatakan begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Yang percaya katakan amin dari ayat-ayat ini ya. Nah Bapak Ibu saya akan lemparkan karena ini dalam kondisi dia itu ngalami itu. Tapi ternyata saya bersyukur sekali dia kemudian dapat anugerah dari Tuhan untuk mengubah semua kekhawatiran, ketakutan yang mendistorsi, yang membuat dia terbekap, yang membuat dia kemudian sepakat dengan kerajaan gelap, yang membuat dia tidak punya mata uang dalam kerajaan Allah, tapi dia ubah itu menjadi sebuah keberanian ilahi yang datangnya dari Tuhan. Nah, bagian kita ada beberapa prinsip. Yang pertama, sederhana sekali. Kita itu harus memutuskan untuk memiliki yang disebut dalam bahasa Ibrani ini homologia. Homologia itu adalah homologia itu adalah begini. Kita mesti betul-betul tetapkan untuk terus bersuara bahwa Tuhan itu besar. Ya, ini bukan sekedar nyanyi Bapak Ibu. Walaupun dikatakan aku mau memuji Tuhan dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu loh. Artinya waktu apapun. Mau waktu seneng atau enggak. Sehat atau sakit. Susah atau senang. Ya, mau waktu berat atau ringan. Mau waktu tragedi atau waktu diberkati.
Ya, dia berkata, aku putuskan untuk aku selalu begini, bersuara bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar nyanyi, tapi ini sebuah keputusan Bapak Ibu. Untuk dia putuskan bahwa saya akan tetap memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau lihat silsilah Daud itu kan berasal dari suku Yehuda ya. Kita tahu ya, Yesus pun itu adalah suku Yehuda. Jadi kalau Bapak Ibu baca Matius pasal pertama silsilah tentang Yesus. Ya kita tahu Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Nah Yakub itu memperanakkan 12 orang yang kemudian jadi bangsa Israel. Dari 12 itu ternyata yang dipilih untuk melahirkan Mesias, yaitu Kristus, Raja yang diurapi itu adalah suku Yehuda. Bukan Yusuf loh yang aneh, bukan Lewi, tapi Yehuda. Makanya keimamatan Yesus itu bukan dari Lewi kan. Lewi berarti di atasnya adalah itu Harun. Harun di atasnya ya ke Abraham akhirnya. Tapi Abraham sendiri sebetulnya dia tunduk pada keimamatan itu kan. Melkisedek. Nah, Melkisedek itu Tuhan sendiri yang tidak berayah dan beribu. Nah, kembali dalam keturunan Yehuda ini, arti kata Yehuda ini kalau ke atas ya Bapak Ibu, itu adalah praise, pujian. Ya kan? Yehuda itu artinya pujian, memuji Tuhan. Tapi Yehuda itu kemudian punya anak yang namanya adalah Peres. Ya. Nah, Peres itu artinya apa Bapak Ibu? Saya kaget. Artinya breakthrough, terobosan. Jadi ketika ada Yehuda itu akan melahirkan Peres. Nah, nanti keturunan berikutnya banyak itu, termasuk ke Daud dan kemudian turun lagi ke Yesus. Itu dalam silsilah keturunan itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Yehuda yang adalah pujian. Ya, jadi tanpa kita memiliki pujian, kita susah mengalami terobosan. Karena memang betul atmosfer kita itu akan kuat atau tidak itu tergantung dari apa yang kita keluarkan di mulut kita. Ya, makanya Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu semua, yuk kita mesti jangan sampai membuat atmosfer negatif dalam perkataan kita. Even kondisinya nggak gampang. Saya tahu nggak mudah sekali keadaan yang kita harus hadapi. Ya, tapi please, mari bersuara yang berbeda dari dunia ini. Itu yang disebut dengan roh yang berlainan dari dunia ini. Ya, satu kali. Saya ketemu teman saya, ya dia tinggal di luar Jawa, aslinya orang Jawa, tapi merantau puluhan tahun dan cukup sukses kehidupannya ya, secara bisnis, keluarga, apalagi di pelayanan. Cuman sekian lama saya nggak mendengar, tiba-tiba waktu itu tanpa sengaja saya ketemu dia di Amerika. Tapi itu pun nggak bisa ketemu secara itu karena ya saya lagi ngantrikan anak saya di Disneyland, dia lagi ngantri beda gate. Kemudian begitu masuk udah ribuan orang, udah kita nggak tahu kemana. Nah beberapa saat kemudian saya dengar dari teman saya yang kenal dia juga. Ternyata ya itu teman saya bilang, ya ini istrinya teman saya ini kena kanker, sakit. Dan kankernya ya cukup serius ya Bapak Ibu ya. Sampai treatment sekian puluh kali dan itu biayanya nggak murah banget. Ya kapan itu saya ketemu dia dan dia saksikan, menurut saya itu kesaksian perkataannya menurut saya itu levelnya berbeda. Sampai dia bilang begini, ya kita sebagai orang manusia ya kita berusaha Rubin. Tapi kalau misalnya dia berkata, sampai misalnya nggak ada pertolongan pun nggak apa-apa. Yang penting lewat keadaan apapun, termasuk lewat sakit, Tuhan dipermuliakan. Wah, saya begitu mendengar itu, saya tahu dia kok. Dia itu orangnya memang tegas, orangnya memang apa ya, pokoknya ngototan, dalam apapun ngototan. Ya orang semangat. Tapi waktu dia bilang begitu, saya kemudian berkata, ini level berbeda. Jadi dia bilang, jangan kita pikir hanya lewat sembuh dan sehat Tuhan dipermuliakan. Tapi lewat sakit yang direspon dengan benar pun, biar Tuhan dimuliakan. Artinya dia senang berkata, aku tidak mau ngomong negatif. Aku tidak mau menyalahkan keadaan apapun. Pokoknya aku mau tetap bersuka cita. Nah itu keputusan ternyata Bapak Ibu. Itu keputusan Bapak Ibu ya. Nah saya akan coba sampaikan sebuah ayat yang menurut saya ini ayat penting untuk kita renungkan ya. Kita coba lihat Mazmur 118. Ini Mazmurnya Daud ya. Coba kita lihat ayat yang kelima dari Alkitab kita. Mazmur 118 ayat yang kelima. Ya, Alkitab berkata begini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan.
Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Ya, aku berseru kepada Tuhan. Coba, kata berseru itu ya, shout to the Lord. Shout to the Lord itu kata berseru itu ya, erang, mengerang. Itu kata erangan itu bahasa Yunaninya memakai kata krauge. Krauge itu begini, sebuah betul-betul semangat dari dalam yang dikeluarkan. Ini bukan mengeluh ya Bapak Ibu ya, tapi sebuah kekuatan dari dalam di mana dikeluarkan. Nah ternyata betul kan, perkataan kita itu mempengaruhi atmosfer kita. Paling enggak untuk kita dulu, paling enggak untuk keluarga kita. Itu atmosfernya jadi berbeda. Sebab what you say is you are. Ya, apa yang kita katakan itu saudara. Ya, makanya kalau saya lihat orang negatif, perkataannya meremehkan, selalu nyakitin terus, ya udah ketahuan yang di dalam dirinya apa. Pernah lihat gak ada orang sukanya nyinyir, bahasa populernya sekarang ya. Pokoknya sukanya negatif terus. Ya saya sih gak mau begitulah, saya putuskan. Walaupun berat, bukan saya ngomong begini lagi enak-enak, enggak. Kita ngalami semua proses kan dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu, Daud berkata, aku tetap berseru pada Tuhan. Nah, ada terjemahan lain dari ayat ini bagus banget. Terjemahan itu mencatat begini. Ya ini, ketika aku terdesak ini, didesak. Situasinya mendesak. Aku berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu membawa aku ke tempat yang sangat luas. Kan orang terdesak atau ya, misalnya ada satu ruangan ujung sempit, Bapak Ibu didesak di sana. Kiri kanan udah tembok. Ya belakang tembok. Ya susah kan, ya, makanya terdesak itu membuat nafas sempit, ya kemudian susah bernafas, sesak nafas, tercekik. Ya, orang takut kan biasanya khawatir dicekik kan, imannya dicekik, pengharapannya dicekik, sehingga nggak bisa bernafas dengan lega. Yang dibutuhkan apa? Udara fresh. Ya belum lama saya ada di satu pegunungan yang view-nya 360 derajat, bayangkan itu gunung, 3 gunung saya lihat. Wah fresh banget memang, oksigen luar biasa, segar. Tapi nah itu, Tuhan bawa kita ke tempat yang sangat luas untuk kita bernafas. Nah Bapak Ibu saya dorong, yuk putuskan hari ini. Ya saya tahu yang sekarang sedang mungkin mengikuti ibadah ini, kondisi saudara gak gampang. Kita lagi ditekan, kita lagi ditakut-takuti, kita lagi terdesak. Tapi please putuskan ini. Pasti ada hal ilahi yang terjadi. Karena saya yakin begini, Tuhan tak terbatas. Bahkan Tuhan itu bekerja tanpa perlu minta izin manusia. Hari-hari ini aneh Bapak Ibu. Tuhan bekerja tanpa referensi siapapun. Dia tidak perlu minta institusi manusia untuk beri izin dulu. Enggak lah, dia Tuhan kok. Dia bisa melakukan apapun yang tak terbatas. Karena dia Tuhan. Dia pribadi yang luar biasa. Cuman bagian kita adalah putuskan untuk homologia. Ya putuskan tetap berseru, announce. Tetap putuskan bahwa Tuhan besar. Ya, tiap hari saya berkata, Tuhan Yesus dahsyat. Saya tiap bangun pagi selalu mulut saya berkata, Tuhan Yesus hebat, layak ditinggikan, penguasa. Dia kenal jalan-jalan saya. Bahkan dia tak pernah tinggalkan saya. Dia besar, dia layak dipuji, dia layak dihormati. Ya, yuk Bapak Ibu, atmosfer kita dipenuhi seperti itu. Dimanapun, di mobil, di kantor, dimanapun. Penuhi dengan atmosfer yang berbeda. Karena begini, apa yang kita ucapkan, itu punya pengaruh yang tak terbatas dalam kehidupan. Tapi yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana mengubah ketakutan untuk kemudian kita memiliki kekuatan. Yang kedua adalah begini, yuk percaya yang tidak hanya sekedar percaya, tapi percaya yang dibangun karena kita punya keintiman yang melekat sama Tuhan. Ya banyak orang kan begini, percaya tapi ya asal-asalan saja, padahal nggak percaya. Ya, makanya ngukur kerohanian orang bukan dari nyanyi lagu hebat. Satu kali kakak rohani saya itu bersama beberapa orang, termasuk mungkin Bapak Ibu pernah dengar gak, pendeta Edileo itu juga ya senior saya itu kan, Pastor Edileo. Kemudian ini dengan kakak rohani saya pergi ke Jepang, ke Nagoya. Nah kita tahu Jepang itu dulu ya itu secara statistik itu kekristenan itu 0,1%, bayangan. Makanya Bapak Ibu doakan Jepang ya, angka bunuh diri tinggi di sana. Itu karena memang mereka perlu lawatan. Nah mereka itu kagum dengan satu gereja yang ada 500 jemaat. 500 anak muda. Wah waktu itu nyanyi. Ya lagu-lagu yang sekarang lagi populer lah. Grup-grup musik yang lagi populer lah. Ya Bapak Ibu tahu lah ya. Wah nyanyi jungkrak semangat. Nah teman saya salah menilai.
Teman saya pikir, wah revival ini. Tapi orang Jepangnya sendiri, seorang pendeta ngomong begini, ya mereka itu cuma senang nyanyi lagu saja. Karena lagunya bagus kan. Terus ruangannya kan diganti, wah lampunya keren lah, pakai smoke lah. Saking banyaknya smoke sampai teman saya batuk-batuk, jadi dia mesti nunda khotbah, bayangkan. Asapnya terlalu banyak bikin, kan dia kan punya alergi di pernafasan. Sampai saya ketawa dengar dia cerita. Ya, tapi ini pendeta Jepang sendiri ngomong gini, saya kan hidup di sini, saya tahu ini anak-anak ini cuma suka nyanyi lagu rohani karena musiknya bagus, temponya apalah, keren kan lagu-lagu. Cuman ternyata kerohanian mereka parah. Jadi mereka tetap saja kayak berlaku seperti orang dunia. Wah, teman saya langsung kemudian balik ke hotel, dia berpikir, oh makanya kita tidak bisa menilai orang percaya dari cuman itu saja. Pinter nyanyi lagu lah misalnya, ya semangat di kebaktian. Walaupun semangat itu harus Bapak Ibu. Tapi intinya begini, kita jadikan Yesus itu sebagai Tuhan enggak dalam kehidupan. Nah itu. Apakah dia itu penguasa dalam diri kita? Kalau dia menjadi penguasa berarti kan cara kita hidup beda. Kita tidak akan hidup dengan berdasarkan keangkuhan saya. Karena saya bukan lagi milik diri saya, tapi saya milik Kristus. Kalau kita tahu ini, ya suami tidak mungkin dong sampai kemudian kasar sama istri. Istri tidak mungkin dong sampai tidak hormat sama suami. Makanya keluarga yang menjadikan Yesus sebagai penguasa itu sikap, cara berkata, kemudian attitude-nya, kemudian apalagi dalam kehidupan itu beda karena dia penguasa. Is the king, dia raja. Ya kan? Nah, memang dia penguasa. Nah, kita harus sadar kepercayaan kita dibangun betul-betul karena kita tahu siapa dia. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kenal Yesus nggak yang ada di Alkitab? Ya, Yesus yang dahsyat loh. Yesus yang tengking badai diam. Bayangkan, Yesus yang berjalan di atas air, artinya dia tidak bisa dikalahkan oleh hukum alam. Walaupun dia juga bekerja sesuai hukum alam karena hukum alam dia ciptakan kan. Tapi dia mengendalikan semuanya. Yesus yang dengan 5 roti 2 ikan ribuan orang dikasih makan. Yesus yang kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Udah mati, udah 4 hari mati, bayangkan. Udah bau, udah nggak ada organ tubuh yang berfungsi, sudah nggak ada fungsi darah, pembuluh darah, denyut, nadi, urat, saraf, udah nggak ada, dihidupkan lagi. Coba, itu Yesus Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tahu ini Bapak Ibu, ya pertanyaan saya, apa yang kita mau takutkan? Makanya bangunlah iman kita di atas keintiman. Bukan karena kita beragama Kristen. Bahkan saya katakan ya kalau Kristen hanya agama, ya cuman liturgi, acara, kebiasaan. Bayangkan, Bapak Ibu nggak tahu pernah dengar nggak namanya Josh Barna? Itu ada, dia bikin sebuah Barna, riset begitu ya. Ya, dia fokusnya di kepemimpinan leadership, tapi khususnya untuk kekristenan. Kalau pemilihan presiden di Amerika salah satunya dipakai ini. Ini kayak badan survei begitu ya. Karena dia kumpulkan data dan datanya itu valid, nggak ecek-ecek gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Barna itu satu kali memberi laporan. Bayangkan, saya sebagai hamba Tuhan sedih. Itu 5 tahun belakangan terakhir ini, ribuan orang di Amerika Latin itu meninggalkan iman beragama Kristen karena tidak puas. Ribuan loh bayangkan. Ya karena itu liturgi saja, kebiasaan. Ya pokoknya asal kebaktian lah. Ya pokoknya asal tepuk-tepuk tangan, kasih persembahan, dengar khotbah. Ya udah. Tapi nggak praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah banyak orang yang kemudian kecewa sama agama Kristen. Toh ya sama juga, korupsi juga, ya selingkuh juga, cerai juga, kacau juga. Nggak membuat mereka kemudian menemukan teladan. Saya dengar ini saya berkata wow. Nah kita yuk, saya dorong ya ajak jemaat yang ada di CK7 dan Bapak Ibu semua yang mendengarkan sharing ini dimanapun ya. Di desa, di kota, dimanapun Bapak Ibu berada, ya saya mengajak saja Bapak Ibu yuk kembali. Kita mesti harus membangun iman yang tidak hanya sekedar percaya, tapi betul-betul total percaya. Saya bersyukur loh, Daud itu kembali menguatkan hatinya pada Tuhan.
Ya kondisinya tidak gampang. Dia harus lari ke Gua Adulam. Dia harus ada di posisi yang tidak gampang. Ya dia mau dibunuh Saul. Tapi dia salah satunya ya Bapak Ibu ya. Orang itu kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan responnya nggak jelek. Bayangkan 2 kali itu Saul sebetulnya udah gampang dibunuh oleh Daud. Salah satunya lucu waktu Saul buang hajat. Kan orang buang hajat even dia raja tetap kan nggak akan masak buang hajat sambil bawa pedang, tongkat perisai kan nggak. Tongkat dia taruh, pedang, tombak dia taruh. Daud itu datang melihat Saul buang hajat. Udahlah, apalagi buang hajat lagi mules-mules begitu, merenung-merenung begitu kan enggak berpikir perang itu Bapak Ibu. Wong ini lagi perang dengan dirinya kok, apalagi kalau lagi diare kan. Coba bayangkan, Daud datang, potong punca jubahnya Saul. Jubah kan kebesaran, dia potong. Dia pergi lagi. Padahal tentaranya udah bilang, yang ngikutin dia kan sekian ratus orang. It's time. Ini waktu Tuhan loh. Tapi Daud ngomong, jangan sentuh orang yang diurapi ya. Tanganku sekali-kali tidak akan berdarah untuk membunuh Saul. Nanti satu kali biar Tuhan sendiri berurusan dengan dia. Ini dengan bahasa saya. Tahu Bapak Ibu, orang kalau diurapi, wow. Padahal kan jelas dia sudah dilantik jadi raja. Tapi dia tidak mau tergesa-gesa. Dia tidak mau dengan segala cara bunuh orang lain untuk dia dapatkan posisi. Enggak. Itu tuh. Dia betul-betul menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di Kisah Rasul, Paulus berkata, bukan Paulus ya, yang mengajar soal tentang Daud itu. I think Petrus kali ya, Kisah Rasul pasal 13, waktu Petrus sedang khotbah atau Paulus, saya agak lupa. Tapi Bapak Ibu coba lihat saja, yaitu tentang Daud. Kayaknya Paulus, bagaimana Allah itu memilih dia karena orang ini berkenan di hatiku, kata Tuhan. Coba, nah. Saya mengajak kita yuk, ya entah kita belum tahu kondisi ke depan gimana, kita nggak tahu keadaan di depan di mana. Tapi begini, kekuatan ini membuat kita punya itu, sukacita meluap-luap. Kita tetap punya semangat karena kita punya pengharapan yang tidak kelihatan memang, tapi nyata. Bukan berarti yang tidak kelihatan nggak nyata, sangat nyata, sangat nyata. Tuhan itu sangat nyata. Kalau ini pondasi ada pada kita akan berbeda. Ya, jadi yuk. Bapak Ibu saya dorong Bapak Ibu membangun iman yang kuat. Belajar dari Abraham. Coba, Abraham itu tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Tuhan bilang apa, dia lakukan. Tapi dia akan memberi jawaban kalau orang bertanya tentang Tuhan. Misalnya di Kejadian 22. Waktu Tuhan berkata, ambil anakmu yang kau kasihi ke salah satu gunung di tanah Moria. No excuse loh. Ya, tidak ada alasan. Pagi-pagi dia bangun. Menurut Rabbi Robin dari Israel, dia berkata, Abraham itu malamnya tidur nyenyak, tidak terganggu. Makanya dia bangun pagi-pagi. Dia tidak nuda-nuda, dia tidak bangun siang-siang supaya agak tertunda, siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Enggak, dia belah kayu. Orang sudah tua, 100 sekian belas, usianya 100 lebih, udah 100 sekian belas tahun kali. Wong Ishak itu sudah teenager kok, coba bayangkan. Tapi enggak, dia belah kayu sendiri, dia pelanai kuda, dia jalan beberapa hari. Ya, jadi dia tidak bertanya pada Tuhan. Tapi waktu Ishak tanya, Pap, kayu ada, api ada, mana persembahannya? Dia menjawab, Tuhan yang menyediakan. Jadi dia tidak mempertanyakan Tuhan untuk keputusannya Tuhan. Tapi dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang Tuhan. Nah, kalau kita kan biasanya begini, udah mempertanyakan Tuhan terus, malah tidak menjawab orang yang bertanya tentang siapa Tuhan. Kalau Abraham enggak. Dia tidak mempertanyakan Tuhan, tapi menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang Tuhan. Hebat ya orang ini ya Bapak Ibu. Tapi yang berikutnya saya tutup ini. Bagaimana mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Tetaplah bergerak maju. Jangan berhenti. Memang Daud bergerak kemana-mana. Walaupun kadang-kala dari Gad dia pergi ke Adulam. Dari Adulam nanti dia pergi ke padang gurun mana. Dia bergerak terus. Ya, tapi yang penting bergerak. Makanya orang tanya begini, Pak, di masa dingin, semuanya dingin, iman dingin, suam, semuanya keadaan gak menentu. Ya kita harus apa? Ya bergerak. Bapak Ibu di musim dingin, kalau Bapak Ibu tidak bergerak, Bapak Ibu kedinginan. Bergerak, teruslah bergerak. Ya, Daud alami ketakutan. Tapi kuncinya, kenapa dia kemudian bisa menang? Dia bergerak. Waktu bergerak menghadapi tantangan. Waktu bergerak menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia bukan di istana yang mentereng, tapi dia ada di padang gurun.
tidur seadanya, semuanya kelihatannya biasa saja. Tapi Alkitab berkata, dia tetap bergerak. Dia tetap berperang, dia tetap menaklukkan beberapa daerah di sekitar Moab, di sekitar yang lain. Ya, walaupun dia tinggal di Gad, tapi dia kemudian bisa bergerak kemana-mana untuk kemudian dia menggenapi tujuan ilahinya Tuhan. Jadi saya dorong Bapak Ibu, ya, kata pengharapan itu adalah berasal dari kata asli namanya elpis. Nah, kata elpis itu ada beberapa arti. Yang pertama confidence, keteguhan hati. Tapi yang berikutnya adalah antisipasi. Kita bisa mengantisipasi semua yang akan terjadi di depan. Tapi yang penting kita punya confidence, kita teguh hati pada Tuhan, kita punya strategi, kita akan antisipasi dengan semua apapun yang terjadi. Mazmur 126 jelas berkata, orang yang menabur dengan menjujurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menangis tapi maju sambil menabur benih. Menangis, terpukul, berat, tapi maju menabur benih. Pasti pulang dengan membawa sorak-sorai. Bapak Ibu tahu nggak? Sebetulnya kan hukum kapitalis itu hukum hayalan. Hayalannya begini, kalau kamu menabur benih, nanti yang ada padamu sudah tidak ada. Tapi nanti satu kali kamu akan menuai. Nah, itu kan harapan sebetulnya. Itu prinsip kapitalis, Bapak Ibu ya. Prinsip kapitalis itu kan sebetulnya hukum hayalan itu. Berhayal. Tapi kemudian begini, tabur saja benih, bergeraklah. Satu kali pasti kamu menuai kok yang kamu tabur. Nah, itu di mana harapan ada di situ, kekuatan ada di situ. Jadi saya mendorong semua kita, saya selesai dengan apa yang saya sharingkan, tapi saya berdoa jemaat CK7 di ibadah hari ini. Mari betul-betul kita bisa mengubah semua apapun yang berat menjadi kekuatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Boleh nggak Bapak Ibu ambil waktu sebentar? Kalau boleh taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Korapa shekete karamataka, ikarapataka sokoto korakata karabala, harakataka shede karabala. Yuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kirapa shedeke, kinarapataka sokoto korakalapa. Hamba berdoa yang tawar hati dikobarkan kembali. Hamba berdoa yang jatuh diangkat kembali. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan. Terutama sakit di fisik, sakit di pikiran, sakit di keluarga, sakit di bisnis. Tuhan penyembuh yang ajaib. Terima kasih untuk apa yang kau sudah sampaikan. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus akan terus bersuara, mengingatkan kami, menyembuhkan kami, membuat kami tetap kokoh berdiri. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami dimanapun kami berada, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita katakan dengan semangat. Amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih
atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati usaha mereka. Apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya. Berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand, please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan. Ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape-Mu memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman,
seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu 11 Juni 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuan Anggota STH Esos. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Raraman Tanujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junedi BSC. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 10 Juni 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 4 Juni 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di masing-masing cabang. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. God bless you all. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa,
tetap fokus dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah, karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.